Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa memasang kabel listrik raksasa di dasar laut yang gelap gulita? Nah, hari ini kita bakal bongkar misi pengintaian super canggih di balik proyek luar biasa ini. Jadi, ceritanya dimulai dari sini. Ada sebuah misi untuk mengganti kabel listrik bawah laut yang udah tua tapi super penting. Kabel ini adalah bagian dari sebuah jaringan listrik lepas pantai yang jauh lebih besar. Dan kita nggak lagi ngomongin proyek kecil-kecilan ya. Kabel baru ini panjangnya mencapai 32 km di dasar laut. Wah, itu udah hampir sama loh kayak jarak dari pusat Jakarta ke Bogor. Nah, disinilah tantangan besarnya muncul. Gimana caranya membangun sesuatu di tempat yang sama sekali nggak bisa kita lihat? Dasar laut itu kan luas, gelap, misterius, dan penuh sama bahaya yang nggak terduga. Oke, jadi begini pembahasannya. Kita akan mulai dari kenapa proyek ini penting, terus gimana para insinyur memetakan rute di tempat yang gelap, kita juga akan intip teknologi canggih yang mereka pakai, dan akhirnya, kenapa semua pekerjaan detail ini sangat menentukan. Yuk kita mulai dulu dari gambaran besarnya. Kenapa sih satu kabel ini bisa sepenting itu? Anggap aja kabel ini tuh kayak urat nadi utama dalam sebuah sistem yang kompleks. Fungsinya menyuplai listrik ke berbagai anjungan di lepas pantai. Jadi, menggantinya itu wajib hukumnya untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil dan mencegah kerugian besar kalau sampai padam. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya menghadapi dasar laut yang penuh misteri itu? Iya kan? Nggak mungkin kita main lempar aja kabel puluhan kilometer dan berdoa semoga baik-baik saja. Itu sama aja kayak membangun rumah di tanah yang belum pernah kita lihat. Risikonya terlalu besar. Makanya kita butuh peta yang super detail. Nah, solusinya itu ada di proses yang namanya survei prapemasangan. Ini adalah serangkaian langkah mulai dari perencanaan super matang, turun ke lapangan buat kumpulin data, mengolah data itu, sampai akhirnya keluar laporan akhir dan rute pemasangan disetujui. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, alat-alat canggih yang dipakai dalam misi ini. Anggap aja ini adalah gadget mata-mata super canggih untuk mengintip dasar laut. Oke, yang paling dasar itu namanya batimetri. Gampangnya gini deh, ini tuh seni membuat peta kontur dasar laut. Jadi kita bisa tahu mana bagian yang dalam, mana yang dangkal, mana yang ada gunung atau lembah bawah laut. Alat pertama yang dipakai itu Multi-Beam Echo Sounder atau MBES. Bayangin aja, alat ini nembakin ratusan gelombang suara ke bawah secara bersamaan. Gelombang itu memantul balik, dan dari situlah komputer bisa menggambar peta 3 dimensi dasar laut dengan sangat detail. Nah, yang keren di sini tuh, kita jadi tahu gimana alat-alat ini saling melengkapi. Kalau si MBS tadi kasih tahu kita bentuknya, nah ada lagi alat namanya Side Scan Sonar yang kasih tahu teksturnya. Apakah permukaannya pasir halus, lumpur, atau malah penuh bebatuan tajam. Kombinasi keduanya ini menghasilkan gambaran yang komplit. Oke, alat berikutnya, magnetometer. Ini pada dasarnya adalah detektor logam raksasa yang super sensitif. Alat ini ditarik di belakang kapal buat nyari anomali magnetik, alias benda-benda logam yang mungkin terkubur di bawah pasir. Dan ini krusial banget. Soalnya, alat ini bisa melihat jejak magnetik dari pipa gas, kabel komunikasi lain, atau bahkan bangkai kapal karam dari zaman dulu yang bisa jadi penghalang besar kalau sampai tertabrak. Oke, bentuk udah, tekstur udah, benda logam udah. Terus, gimana dengan apa yang ada di bawah dasar laut itu sendiri? Nah, untuk itu ada alat yang namanya Sub-Bottom Profiler. Anggap aja ini mesin CT scan atau ronsennya dasar laut. Jadi, alat ini bisa menembus permukaan dasar laut dan nunjukin lapisan-lapisan di bawahnya. Para insinyur jadi bisa lihat, oh di sini lapisannya pasir tebal, di sana lumpur lembek, di situ batu karang keras. Ini penting banget buat mastiin fondasi tempat kabel diletakkan itu kuat dan stabil. Semua alat canggih tadi kan ngumpulin data yang super banyak. Tapi data mentah aja kan nggak ada artinya ya. Data itu harus diolah dulu jadi sesuatu yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi intinya, semua data yang ribet itu, gelombang suara, sinyal magnetik, diubah jadi sesuatu yang simple dan visual. Hasilnya ya ini, peta 3D yang super detail, daftar semua bahaya yang ada, profil geologi, dan yang terpenting, rute final yang paling aman dan paling efisien. Terakhir nih, setelah semua proses yang rumit ini, terus apa gunanya? Kenapa semua ini penting banget untuk dilakukan?
Jadi, survei ini tuh bukan buang-buang uang loh. Justru ini investasi. Investasi buat apa? Ya buat keamanan, biar nggak ada kecelakaan. Buat keandalan, biar kabelnya awet puluhan tahun. Dan pastinya buat efisiensi, yang ujung-ujungnya bisa menghemat biaya jutaan dolar. Dan pada akhirnya, semua kerja keras itu, ribuan data, analisis berminggu-minggu, semuanya mengerucut ke satu hal. Satu dokumen yang ditandatangani. Inilah dia, lampu hijaunya. Izin resmi untuk mulai membangun jalan tol listrik di bawah laut. Dan kita harus ingat, ini baru satu jalur sepanjang 32 km. Bayangkan, ada ribuan kilometer jaringan infrastruktur kayak gini di seluruh dunia yang kerja diam-diam di bawah laut menopang dunia modern kita. Jadi, ini bikin kita mikir ya, selain kabel listrik, jalan tol tak terlihat apalagi sih yang ada di bawah sana, yang setiap hari menopang dan menghubungkan kehidupan kita tanpa pernah kita sadari?